Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat sehingga bisa melanjutkan suluknya menuju Allah. Amin ya robbal alamin. Baik saudaraku, tema yang akan kita angkat kali ini ialah mengenai eksistensi diri. Lepaskan eksistensi dirimu. Bahwa sesungguhnya manusia, semesta, semua yang ada di sini adalah manifestasi Allah ya. Adalah bayangan. Artinya sesuatu itu tidak bisa diakui keberadaannya. Nah, rupanya apa? Dalam wujud yang berbentuk seperti manusia, hewan, dan semesta semuanya, termasuk juga yang kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan keluarga misalkan. Di situ ada materi, ada juga jabatan, ada juga sesuatu yang tidak terlihat tapi sungguhnya itu terlihat, yaitu jabatan, kemuliaan, dan kehormatan. Nah, ini wujud-wujud eksistensi diri jika semuanya itu diakui ya. Nah, terus untuk melepaskan bagaimana? Eksistensi yang kita akui ini adalah menjadi sebuah penantang Allah. Karena apa? Syekh Ibnu Athaillah berkata di Al-Hikam ya, di kitab Al-Hikamnya, bahwa jangan pernah kau sekutukan Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Menyekutukan Tuhan dengan berhala, pepohonan, kuburan, matahari, itu sudah terbiasa. Maksudnya itu sudah terlihat secara fisiknya ya. Tetapi akan sangat halus ketika Tuhan disekutukan oleh kekuatan kita sendiri. Itu karena eksistensi diri kita sebagai makhluk ini selalu digenggam, tidak mau dilepaskan ya. Nah, karena posisi kita ini masih berada di makom asbab di situ ya. Jadi semuanya bergantung kepada sebab akibat. Karena aku rajin bekerja, akhirnya aku menjadi kaya ya. Karena aku rajinnya belajar, akhirnya aku menjadi pintar. Nah, ini jadi sebab akibat ya. Nah, itu semua akan menjadi sesuatu yang sebenarnya kosong. Sesuatu ataupun itu semua sebetulnya kebahagiaan yang semu, tiada berarti sama sekali. Nah, kenapa kok manusia cenderung memilih yang semu? Karena apa? Ya karena di dalam dirinya itu hatinya sangat gelap pekat, tidak bisa melihat kebenaran yang sebenar hakiki. Nah, karena hatinya gelap, dirinya hanya melihat wujud-wujud dohiriyah, wujud-wujud manifestasi yang mereka tidak mengerti bahwa itu sejatinya zatlah yang berkuasa dalam apapun. Nah, itulah dia masih menggunakan hukum sebab akibat. Nah, termasuk apa? Ya termasuk itu, termasuk kita rajinnya ibadah,
Sebab saya rajin ibadah, akhirnya pahala yang kita dapat akan semakin banyak. Hal itu menjadi tabungan akhirat nantinya, kan gitu. Nah, sementara dia tidak mengetahui akhirat itu apa, dan dia tidak mengetahui di dalam dia melakukan sholat ataupun ritual-ritual ibadah apapun, dia tidak mengetahui yang dia hadap ataupun yang dia sembah itu sama sekali kosong, sama sekali hanya tergambar sebuah nama, terukir sebuah nama alif lam lam ha. Itu yang kita sebut dengan Allah, ya. Menyembah kekosongan, menyembah ataupun meminta kepada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, lantas kita meminta kepada siapa? Kita menyembah kepada siapa? Nah, ini yang menjadi akal ini harus dimaksimalkan ini. Maksimalkanlah akal kita. Mentok, tidak bisa berpikir, baru nanti hati ini akan terbuka. Jikalau akal ini sudah mentok dan tidak bisa berpikir, akhirnya akal ini akan disisihkan. Nah, betul apa enggak? Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, otomatis akal ini akan disisihkan sementara karena tidak bisa dipakai. Nah, barulah hati ini sedikit demi sedikit terbuka. Nah, itu yang kita sebut dengan cahaya makrifat ini sedikit demi sedikit terbuka. Akhirnya bisa menjawab sesuatu yang akal tidak bisa menjawab. Nah, jadi eksistensi di dalam diri yang kita genggam selama ini tidak mau dilepaskan, ini akan menjadi sesuatu yang akan membelenggu kita sampai kapanpun, ya. Saya kasih contoh ini, dan ini sesuatu yang pasti akan dialami oleh seseorang yang terbelenggu oleh syahwat yang diakui. Artinya eksistensi diri ini, keberadaan diri ini masih diakui. Nanti ketika jasad ini meninggal, ya, jiwa sebagai yang merasakan satu keadaan, baik itu senang ataupun susah, ini di jiwa ini nanti di alam antara, alam eterik, ya, ini akan merasakan kesengsaraan yang sangat luar biasa. Karena apa? Saat hidup di dunia, jiwa ini terbelenggu oleh hawa nafsu yang berupa apa? Yaitu pengakuan eksistensi diri yang seolah ada. Jiwa ini ditarik oleh nafsu, dipaksa untuk mengikutinya. Nah, sebenarnya jiwa ini itu dia melambai-lambai kepada ruh, minta tolong. Lah, karena roh ini tertutupi oleh sesuatu yang sangat tebal, akhirnya jiwa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya manut sama yang namanya nafsu di sini, ya. Nah, karena diperbudak oleh hawa nafsunya yang berubah, baik secara materi tidak mau melepaskan, baik secara
ego kepintaran, dia merasa menguasai ilmu-ilmu bidang apapun. Secara ibadah rutinitas, dia merasa orang yang seling rajin ibadah sehingga menjadi ahli ibadah. Dia tidak mau melepaskan, dia genggam terus. Akhirnya ketika jasad ini mati, nah si jiwa ini ya dengan otomatis ditarik oleh bangsa-bangsa lelembut yang di alam gaib sana. Nah, mohon maaf, dirimu tahu pocong, kuntilanak ya. Itu semua, mohon maaf ini hanya satu gambaran saja. Saya tidak istilahnya menjelek-jelekan ataupun apa. Ini hanya gambaran saja, gambaran bagi jiwa yang tersesat. Dirimu tahu pocong, kuntilanak dan lain sebagainya di alam eterik itu ya, yang mukanya hancur, melepuh gitu, bernanah, berdarah gitu. Jika kita terluka di sini, di bagian badan kita saja menjadi koreng, terus terkelupas, sedikit saja sakit gitu. Apalagi yang seluruh badan melepuh, bagaimana sakitnya itu? Itu sangat sakit sekali, dan dia menjerit, meminta pertolongan. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya berjanji nanti ketika saya dikembalikan ke dunia, saya akan berbuat taat kepada Engkau ya Allah. Tetapi Allah bilang, meskipun saya hidupkan ataupun saya kembalikan kamu ke alam dunia, berapa kali pun kamu akan tetap ingkar kepadaku. Nah, ini kan memang sudah sangat terlambat gitu, sudah sangat terlambat. Nah, makanya sebelum semuanya terlambat, kembalikan dirimu kepada Allah sekarang. Wa inna ilaihi raji'un. Kembalikanlah eksistensi dirimu kepada eksistensi yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa-apa yang kamu punya itu bukan milikmu. Jadi kembalikan kepada yang punya hak ya. Nah, makanya dalam syariat itu sudah dicontohkan, sudah menjadi petunjuk bahwa seseorang itu harus senantiasa berkasih sayang kepada sesama. Lewat apa? Kepada orang yang tidak mampu, kita cuti untuk menyumbangkan sebagian hartanya, sedekah, amal jariyah ya. Terus diminta untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu kan satu isyarah, kembalikan sesuatu yang bukan milik kita, isyarah. Nah, sebetulnya yang suruh dikembalikan itu diri kita ini. Nah, yang isyarah tadi itu bentuk pelatihan, latihan untuk melepaskan eksistensi. Nah, jika latihannya saja tidak kita kerjakan,
bagaimana bisa masuk kepada yang sesungguhnya. Saya kerja capek-capek ngumpulin duit, saya nabung dari 1.000 rupiah sampai menjadi 100 juta misalkan. Kok enak bener mau dikeluarkan? Artinya kan dia merasa memiliki. Nah, betul tidak? Dia merasa memiliki bahwa apa yang dia kumpulkan selama ini hasil dari dirinya. Nah, ini yang menyekutukan Allah dengan kekuatannya sendiri. Berarti dia merasa bisa berkekuatan. Nah, kan berbahaya ya. Itulah nanti di alam antara, ketika dia sampai mati belum mengenal ataupun belum wa inna ilaihi rajiun, eksistensi diri ini, keberadaan diri ini belum dikembalikan dan masih diakui dan hanya mengandalkan amal-amal ibadah lahiriahnya saja, ya maka saat di alam antara ya jelas dia akan diperbudak oleh bangsa-bangsa makhluk gaib, menjadi rebutan gitu, dan dia diikat menjadi budak itu yang sangat menyakitkan sekali. Sudah seluruh badannya melepuh gitu. Di samping itu di alam antara ini diperbudak oleh bangsa-bangsa makhluk gaib, akan semakin sengsara, menjerit hati-hati yang begini. Jiwa-jiwa yang gelap, jiwa-jiwa yang tersesat akan menjerit. Nah, maka dari itu bersegeralah kembalikan diri ini kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Ya, segeralah kembalikan eksistensi diri pada yang punya eksistensi sungguhnya. Siapa? Yang punya eksistensi sesungguhnya hanyalah Allah itu semata. Ya. Nah, itulah. Ketika kita sudah bisa wa inna ilaihi rajiun saat jasad di dunia, maka sudah pasti berapa persen pun ini udah nggak bisa dihitung dengan persen, tak terhingga persen, pokoknya sudah pasti husnul khotimah, keselamatan sudah pasti akan kita genggam, dan itu hakiki ya, tiada batas. Nah, segitu saja saudaraku, mohon maaf ya, semoga kita semua bisa terbuka hatinya untuk terus bersyuhud lewat kholwat yang kita kerjakan tiap hari. Pokoknya tiap hari jangan dilewatkan, teruslah berkholwat, merenungi siapa yang hidup di dalam diri ini, maka lama-kelamaan eksistensi diri yang selama ini diakui, selama ini digenggam, selama ini diakui keberadaannya, ini lama-kelamaan akan wa inna ilaihi rajiun, akan terlepas, sehingga disitu akan nyata masuk ke dalam eksistensi yang sesungguhnya, yaitu eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.